Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep masakan oseng-oseng kangkung yang simple tapi rasanya enak. Untuk maam pagi enak, sarapan ya, makan siang enak, apalagi maam malam juga enak banget. Siapkan kangkungnya, aku pakai kangkung yang kangkung akar. Ini mau kita petik-petik. Kalau sudah nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Pokoknya kalau nyuci sayur-sayuran itu harus benar-benar bersih. Sekarang kita siapkan bahan tambahannya. Di sini aku mau pakai bakso teman-teman. Wah, ini nanti anak-anak yang tadinya nggak suka makan kangkung karena ada baksonya, terus mereka jadi suka makan kangkung. Kita iris-iris baksonya tipis-tipis aja kayak gini. Misalnya nggak ada bakso sapi, boleh pakai bakso ayam atau bakso ikan, itu juga enak. Sekarang kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku mau pakai bawang bombay ini karena cuma sedikit, jadi bawang bombaynya aku pakainya separuh aja. Tambahkan juga bawang merah. Terus di sini aku mau tambahkan juga bawang putih. Nanti aku mau tambahkan cabai. Misalnya teman-teman di rumah, anak-anak di rumahnya, teman-teman sana nggak suka pedes, nggak pakai cabai juga nggak apa-apa. Ataupun mau ada rasa cabai sedikit tapi nggak mau terlalu pedes, bisa pakai cabai yang merah keriting. Ataupun bisa pakai yang merah gede, itu juga boleh banget. Tapi kalau di sini dari anak-anak sampai yang tua tuh semuanya suka pedes, makanya selalu aku tambahkan cabai rawit. Kalau sudah diiris-iris, sekarang kita siap memasaknya. Kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Bisa banyak-banyak minyaknya, sedikit aja. Kalau sudah panas, di sini kita masukkan atau kita tumis dulu bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay sampai nanti wangi dan juga rodok layu. Nah, sekarang masukkan cabenya, aduk-aduk lagi. Terus kita masukkan baksonya terlebih dahulu. Gongsong-gongsong sebentar, baru kita masukkan kangkungnya. Jadi kalau masak kangkung kayak gini teman-teman, apinya itu wajib pakai api besar supaya nanti panasnya itu lebih merata dan juga nggak kemelirun lah. Kalau di tempatnya aku di sini ngomongnya nggak kemelirun. Kita aduk-aduk, tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya ya, kayak garam. Misalnya teman-teman mau pakai penyedap rasa, micin ya boleh, atau pakai kaldu boleh. Aku tambahkan saus tiram nih biar lebih gurih. Aduk-aduk, udah, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini warnanya cantik banget, rasanya gurih. Wis nek wong Jawa ngomong ki nglawuhi tenan, siap kita sajikan di meja makan. Cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Ibunya Kanha hari ini. Dadah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep jangan bening bayem campur oyong. Kalau jangan bening kayak gini, kalau di sini ngomongnya itu tegean. Jadi nanti rasanya itu seger dan juga ada sedikit manisnya dan ada aroma kencur. Itu enak banget. Kita siapkan dulu bayamnya, aku pakai bayam yang akar. Ini mau kita petik-petik dulu. Kalau sudah dipetik-petik, kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah, kita sisihkan. Kita mau tambahkan lagi oyong ya. Bisa juga misalnya tambahkan wortel biar nanti anak-anak lebih suka lagi. Kita mau tambahkan kecambah kedelai, itu juga lebih enak, nggak apa-apa. Nah, untuk oyongnya di sini yang bagian kasarnya itu aku buang. Kemarin ada yang bilang ngupas oyongnya nggak bersih. Memang kalau ngupas oyong, kalau aku itu nggak tak buang semua kulitnya, jadi hanya bagian yang kasar-kasarnya aja yang dibuang. Nah, kalau sudah ini mau kita potong-potong. Boleh potong bunder-bunder kayak gini atau dibelah dulu, habis itu baru dipotong. Itu juga boleh. Terserah teman-teman di rumah aja. Kalau sudah ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya biasanya kalau di tempatku pakai kencur. Misalnya teman-teman di rumah mau pakai temu kunci, itu juga boleh karena di beberapa daerah ada yang pakai temu kunci. Nah, di sini kita juga akan tambahkan lagi bawang merah, bawang putihnya juga kita iris-iris. Nanti paling tinggal tambahkan lagi godong salam, dan nanti tambah wangi lagi. Nah, hari ini aku mau tambahkan juga ada tomat. Ini boleh pakai, boleh enggak ya. Tomatnya kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Nah, nanti godong salamnya jangan sampai lupa
Itu bikin aromanya itu makin wangi lagi. Sekarang kita masukkan dulu bumbu ke dalam wajan. Kok wajan, maksudnya panci. Tomat nanti belakangan aja. Tambahkan garam dan juga gula Jawa ya. Kalau untuk sayur bening atau tegian kayak gini, itu biasanya nggak dikasih penyedap rasa apapun. Nanti kalau dikasih penyedap rasa malah rasanya tuh jadi aneh, nggak kayak sayur bening lagi. Ini kita masukkan oyong dan juga ada bayamnya sekalian. Kita tunggu mendidih. Masukkan tomat. Misalnya teman-teman di rumah ada berambang goreng, tinggal dicemplungin. Itu tambah wangi. Cuman hari ini berambang gorengku lagi habis. Ya wis, nggak tak tambahin berambang goreng. Udah begini aja udah mateng. Ini seger banget, kita maem pakai nasi terus tempe goreng sreng. Kalau mau tambahkan sambal korek. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanda. Hari ini ibunya Kanda mau berbagi resep mie goreng yang simple, yang enak, gurih juga buket. Kita siapkan mie-nya ya. Mie-nya pakai mie jenis apa aja sesuai dengan seleranya teman-teman di rumah. Nah, untuk bahan isiannya aku mau pakai bakso, bisa juga diganti pakai suiran ayam atau misalnya pakai sosis juga boleh. Untuk sayurnya di sini aku mau pakai sawi hijau atau cesim, dan juga aku mau tambahkan lagi kubis biar makin komplit. Kubisnya sedikit aja, kita iris rawis-rawis. Kita akan tambahkan juga ada godong bawang biar nanti lebih wangi lagi. Semua bahan kita iris-iris. Kalau sudah, kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai bawang putih, terus ada kemiri juga biar buket ya. Terus tambahkan merica. Kita ulek-ulek. Nanti kita mau pakai cabai, tapi cabainya nanti kita iris-iris aja, nggak usah diulek sama bumbu yang ini. Sekarang kita siapkan pancinya, tadi sudah tak siapkan air, sudah mendidih. Ini kita rebus mie-nya sebentar aja, ngerebusnya setengah mateng. Kalau sudah, sekarang kita tumis bumbunya sampai nanti wangi. Siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak, tumis bumbunya. Kalau sudah, di sini aku mau tambahkan telur. Ini telurnya aku pakai telur bebek, bisa juga pakai telur ayam biasa yang negeri itu juga boleh. Kita aduk-aduk. Terus kita akan masukkan baksonya. Untuk sayur-sayurannya nanti dulu. Masukkan bakso, aduk-aduk. Terus kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Terus tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai kecap manis, ada garam, dan juga ada sedikit gula pasir. Dan juga bisa pakai micin ya boleh. Kita masukkan sayurannya, kita aduk-aduk. Kalau udah setengah layu, di sini kita akan masukkan mie yang sudah tadi kita rebus setengah matang. Nah, kenapa tadi ngerebus setengah matang? Karena tadi kita mau masak lagi biar nggak kelembekan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Kalau misalnya sudah mau diangkat, nanti masukkan godong bawangnya, jangan lupa ya. Nah, ini sini aku juga mau tambahkan irisan lombok rawit. Ini bagi mau yang pedes. Kalau misalnya nanti teman-teman di rumah nggak mau pedes, ya wis nggak pakai lombok rawit. Tadi di depan kita sudah pakai sedikit merica. Udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Nih siap kita sajikan di meja makan. Ini udah paling cocok. Kita maem pas masih panas-panas kayak gini. Terus kita tambahkan ada acar. Terus misalnya nanti teman-teman di rumah pakai kerupuk, itu udah enak banget. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep oseng-oseng jamur yang enak banget. Ini jamurnya aku pakai jamur yang tiram. Karena di tempatnya aku di sini nyari jamur macam-macam itu susah. Misalnya jamur yang shiitake ataupun jamur yang macam-macam lah, pokoknya itu susah. Dan yang pasar tuh adanya paling yang model kayak gini. Makanya aku masaknya jamurnya kayak gini terus. Nah, ini mau kita suwir-suwir. Kalau sudah disuwir-suwir, kita cuci bersih. Nah, ini biar nanti nggak langu. Kadang-kadang jamur kayak ini kan suka ada bau languknya. Nah, ini jangan lupa kita peres. Terus kita bilas lagi, kita peres lagi. Supaya nanti tumisannya itu nggak bau langu. Kalau sudah, kita siapkan untuk bahan tambahannya ya. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai bakso sapi, boleh pakai bakso ayam, bakso ikan. Misalnya teman-teman di rumah mau ganti pakai
udang atau fish cake, itu juga boleh banget, rasanya sama-sama enak banget. Dan karena adanya bakso sapi ya wis pakai yang seadanya di rumah aja. Sekarang kita siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya aku mau yang pedes, jadi cabenya aku pakai yang banyak. Rasanya kalau maam tumisan kayak gini kalau nggak pedes tuh nggak enak. Makanya ini aku pakai cabai rawitnya banyak. Ada 2 macam lagi, ada yang hijau dan juga ada yang merah. Tambahkan juga di sini aku mau pakai bawang putih. Bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis. Bawang merahnya juga kita mau iris tipis-tipis. Dah bumbunya cuman ini aja, yang simple-simple tapi rasanya enak banget. Kalau sudah diiris-iris semuanya, ini mau kita tumis. Siapkan wajan, kita tambahkan minyak ya. Kalau misalnya sudah panas, kita tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Nah, kalau sudah panas, sekarang kita masukkan bumbunya ya. Pertama-tama masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih. Kalau sudah wangi, baru masukkan cabenya. Cabenya masuk, aduk-aduk lagi. Dan nggak usah lama-lama, kita masukkan jamurnya terlebih dahulu. Baksonya nanti aja belakangan, kita gongsong-gongsong dulu jamurnya dengan bumbunya. Kalau nanti misalnya sudah rodok layu, sudah setengah mateng, baru kita akan campurkan baksonya. Baksonya masuk, terus kita mau tambahkan juga tuh bumbu lainnya. Kita tambahkan garam. Kalau misalnya nanti teman-teman di rumah mau pakai gula sedikit boleh, penyedap rasa sedikit boleh. Udah tinggal digosong-gosong sebentar. Ini siap kita sajikan di meja makan. Warnanya cantik, rasanya gurih, pedes. Ini orang Jawa ngomongnya ngelawi banget, cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanda. Hari ini ibunya Kanda mau berbagi resep oseng-oseng kecambah yang enak dan juga simpel. Aku tambahkan juga tahu kopong ya. Ini resep masakan yang simpel, murah meriah banget. Nah, kalau masak ini tuh kelingan mbahnya aku ya. Jadi kalau masak itu sukanya udah ada kecambahnya, ada tahunya, kadang ditambahkan juga tempe. Jadi bahan dasarnya itu semua sama, tapi rasanya enak banget loh. Nah, ini tahu kopongnya mau kita iris tipis-tipis saja kayak gini. Sekarang kita siapkan bumbunya ya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simple-simple aja. Yang pasti semua bahannya itu ada di rumah. Cuman ada cabai, ada bawang merah dan juga bawang putih. Ini cabainya ada yang hijau, ada yang merah, dan juga ada yang keriting juga, ada rawit. Misalnya nanti teman-teman di rumah nggak mau pedas, pakainya yang keriting aja, atau yang gede nggak usah pakai yang rawit. Tapi kalau aku sukanya memang pedas, jadi tak tambahin rawitnya yang banyak. Tambahkan juga bawang putih, bawang merahnya juga ya, kita iris-iris. Kalau sudah, ini mau kita tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Minyaknya nggak usah banyak-banyak teman-teman, sedikit aja juga udah cukup. Kalau misalnya sudah panas, kita mau tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya ya. Kalau sudah wangi dan juga sudah rodok layu, kita baru masukkan percabeannya. Nah, tinggal kita aduk-aduk. Sekarang kita masukkan tahunya, masukkan kecambah-kecambahnya juga. Kita aduk-aduk lagi, biarkan tercampur rata. Nah, tambahkan air tapi nggak usah banyak-banyak teman-teman, sedikit aja. Tambahkan air, terus tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kalau teman-teman mau pakai penyedap rasa, kaldu-kalduan, micin ya boleh. Rasa teman-teman di rumah aja. Tapi bagi teman-teman yang nggak terlalu suka penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa. Kita tinggal kita aduk-aduk, masak sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, siap kita sajikan di meja makan. Kalau udah maam pakai sayur ini, udah tinggal bikin lauknya. Ada ayam goreng boleh, ikan goreng boleh, telur dadar itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video ibunya kan hari ini. Dadah.